Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Zakiah. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Sekarang saya duduk di kelas 4D jurusan Pelajaran Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu langsung oleh dosen Bapak Sony Syamsurijal SPD MPD. Teman-teman, sebelum kita beranjak kepada hal yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan dulu sekelumit mengenai definisi dari inovasi pendidikan. Dalam inovasi pendidikan kita akan mengenal 3 hal. Yang pertama ada yang dinamakan dengan discovery. Yang pertama apa? Yang pertama adalah discovery. Discovery itu adalah sesuatu penemuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan invention. Invention itu adalah sesuatu yang baru ditemukan dan sebelumnya belum ada. Nah, yang ketiga ada yang dinamakan dengan inovasi atau innovation. Dalam buku Inovasi Pendidikan, karya Bapak Udin Syaifuddin Saud, inovasi adalah suatu ide, kejadian, barang, atau metode yang dirasakan dan diamati sebagai sesuatu hal yang baru oleh seseorang atau sekelompok orang, baik itu hasil dari discovery ataupun hasil dari invention. Teman-teman, inovasi pendidikan itu merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan yang bertujuan agar sesuatu itu lebih baik. Timbulnya suatu inovasi pendidikan itu berdasarkan suatu persoalan atau tantangan yang memerlukan pemikiran atau pemecahan yang baru. Sehingga dengan diadakannya inovasi diharapkan akan datang sesuatu hal yang lebih baik, lebih maju dan lebih progresif. Nah, inovasi pendidikan ini juga merupakan suatu unsur pokok yang dibutuhkan agar pendidikan terasa lebih efektif dan lebih efisien. Nah, baiklah teman-teman, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan seorang tokoh perempuan yang menjadi tokoh pahlawan nasional yang bergerak di bidang pendidikan. Apakah di antara teman-teman ada yang tahu? Tada! Dia adalah Dewi Sartika, tokoh pencetus pendidikan kaum perempuan. Mungkin barangkali dari teman-teman sudah ada yang tahu mengenai Dewi Sartika ini, tapi saya akan menjelaskan sekelumit mengenai biografi Dewi Sartika dan bagaimana perjuangan untuk mendirikan sebuah sekolah. Nah, Dewi Sartika ini dilahirkan di Bandung pada tanggal 4 Desember tahun 1884 dan meninggal pada tanggal 11 September tahun 1947 di usianya yang ke-62. Dewi Sartika ini merupakan seseorang pencetus pendidikan pertama untuk kaum perempuan dan diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966. Ayahnya, Raden Samonagora, merupakan seseorang dari pejuang kemerdekaan yang oleh Hindia Belanda diasingkan ke Pulau Ternate dan akhirnya meninggal di sana. Setelah ayahnya, Dewi Sartika ini diasuh langsung oleh pamannya, yakni kakak dari ibunya yang menjadi seorang pati di Cicalengka. Nah, dari pamannya inilah dia mendapatkan pendidikan mengenai kesundaan dan mengenai pendidikan kebudayaan barat dia dapatkan langsung dari asisten Raden Kepatihan di Hindia Belanda. Sejak kecil Dewi Sartika telah menunjukkan bakat dan minatnya di dalam dunia pendidikan. Terlihat ketika dia kecil dia senang sekali bermain sekolah-sekolahan bersama anak-anak yang lainnya yang menjadi anak para pembantu di Kepatihan Cicalengka. Sejak kecil Dewi Sartika ini sekolah di Cicalengka yang pada saat itu gempar. Anak-anak yang lain khususnya para wanita tidak bisa membaca dan menulis.
serta berbahasa Belanda. Berpikir agar anak-anak yang lain bisa memiliki kemampuan atau kesempatan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, Dewi Sartika ini menginginkan atau berjuang untuk mendirikan sebuah sekolah. Berkat perjuangannya dan dibantu oleh kakeknya, yakni R.A.A. Martadinata dan Den Hammer yang menjadi seorang tokoh pengajaran, maka saat itu Raden Dewi Sartika bisa mewujudkan apa yang dicita-citakannya. Akhirnya lahirlah sebuah sekolah istri pada tahun 1904 yang pada saat itu hanya terdiri dari 2 kelas, dan itu pun tidak cukup untuk melaksanakan aktivitas pendidikan, sehingga harus meminjam sebagian dari tempat kepatihan di Cicalengka tersebut. Akhirnya Dewi Sartika ini mengajar di sana. Beliau mengajar para wanita untuk menghitung, menulis, membaca, berbahasa, khususnya bahasa Belanda dan pelajaran agama. Terlepas dari bentuk atau cara perjuangannya, seorang pahlawan pasti telah berbuat sesuatu yang heroik untuk bangsanya sesuai kondisi zamannya. Demikian halnya dengan Raden Dewi Sartika. Jika pahlawan lain melakukan perjuangan untuk bangsanya melalui perang, maka Dewi Sartika memilih perjuangan melalui pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah. Semoga di zaman kini pula masih lahir Dewi Sartika yang lainnya. Semangat terus untuk teman-teman. Semoga kita semua bisa melanjutkan estafet pendidikan para pejuang terdahulu. Semangat! Dan untuk adik kelas yang kebingungan untuk mencari institut pendidikan yang selanjutnya, maka saya mengajak adik-adik untuk ikut bergabung bersama kami. Ayo gabung IAID.